pertama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam kegiatan presentasi Ibu Dian Mitrasari mengenai diskriminasi budaya positif modul 1. Salam tidak lupa kita hadirkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih seluruhnya kami ucapkan kepada Bapak Ibu telah hadir tepat waktu pada kegiatan pagi ini, dan untuk mempersingkat waktu langsung saya persilakan kepada Ibu Dian Mitrasari MPD untuk mempresentasikan materi diskriminasi budaya positif modul 1. Kepada Ibu Dian Mitrasari MPD, kita persilakan. Terima kasih kepada moderator Ibu Nova. Pertama-tama sekali, alhamdulillah terlalu segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada kita hari ini mengikuti diskriminasi budaya positif modul 1 di depan, dan tidak terlupa salawat beriring salam kita hadirkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada alam yang tidak berilmu pengetahuan ke alam yang serba berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu, pertama sekali saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah menghadiri kegiatan saya hari ini, yaitu diskriminasi budaya positif modul 1 di sini kegiatan saya melengkapi aksi nyata dari kegiatan pendidikan guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai kegiatan kita diskriminasi budaya positif ini. Ice breaking-nya yang saya apakan hari ini adalah untuk ice breaking yang ingin saya tanyakan ini mengingat yang sudah Bapak Ibu kerjakan selama di sekolah. Pasti yang budaya positif pasti berkaitan dengan yang lingkungan sekolah. Nah, ini yang sudah Bapak Ibu lakukan pasti ya, jadi guru kita pasti akan mengadakan, pasti sudah tahu budaya positif di sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa itu budaya positif itu di lingkungan sekolah kita? Kita apa itu? Sebenarnya Bapak Ibu sudah kerjakan ya? Ya, coba Ibu lihat. Apa kira-kira budaya positif itu? Menurut saya budaya positif yang budaya di mana sekarang contohnya membuang sampah pada tempatnya, kemudian 5S, sapa, salam, pokoknya yang 5S sudah dilaksanakan di SMA masyarakat saja Bu. Berarti Bu Lia mengkaitkan dengan visi kita ya tentang peduli lingkungan, karakter dari siswa yaitu peduli lingkungan dan budaya bersih, dan budaya 5S ini sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, itu yang diterapkan. Ada lagi Bapak Ibu yang ada yang ayo coba Bapak Ibu lihat. Oke, baik. Budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah kita. Terutama kepada saya dua agama yaitu budaya ya. Yang mau saya tanamkan yang pertama itu budayanya mau berlimpah atau bersedekah. Makanya ada kita budaya atau kegiatan kita setiap hari Kamis ini pengumpulan uang untuk Jumat berkah untuk besoknya. Dan pembagian Jumat berkah kita itu pas hari Jumat. Kita ambil dari siswa kita ya. Kita perdayakan siswa kita atau kita laksanakan belajar mulai sekarang untuk berinfak, dan nanti akan kembalikan lagi kepada teman-teman Anda yang memang membutuhkan. Makanya pas hari Jumat kita ada namanya Jumat berkah. Apalagi ya yang budaya positif bagi kita. Bagi kami yang saya juga untuk pelaksanaan salat zuhur berjamaah kami usahakan setiap hari terkali kita satu, tidak ada yang biasa di video ya. Dan untuk yang laki-lakinya pas hari Jumat kami ngajak saja untuk pelaksanaan salat Jumat di masjid kita. Mudah-mudahan semuanya anak kita melaksanakan salatnya terkhusus kita di haji sekolah itu pas zuhur. Mudah-mudahan pelaksanaan salat zuhurnya sudah aman. Ini itu. Kira-kira kami dari kiai disebut yang lainnya mana? Oh, ada dari Mas Rizky. Oke, dari Bu Dian. Bu Dian masih apa? Terima kasih juga yang berkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menambahkan mengenai diskriminasi
perlu menanamkan sikap toleransi dengan dua bersatu. Oke, terima kasih kepada Ibu Guru sudah memberikan pendapatnya tentang budaya positif. Berarti Ibu-ibu semua mengaitkan dengan karakter siswa ke budaya terciptanya budaya di sekolah, sehingga terciptanya apa yang akan tercipta kalau seandainya budaya positif itu sudah terlaksana di sekolah ya Ibu? Apa yang akan tercipta? Nah itu yang akan kita bahas sekarang Bapak Ibu. Kalau menurut pemikiran kita kalau budaya positif pasti bagaimana kita cara menerapkan budaya positif itu? Cara misalnya bagaimana Bapak Ibu menerapkan siswa kita bisa atau mau dengan motivasi sendirinya dan di dalam dirinya untuk sholat ke musalah. Iya dah, itu akan jadi masalah kita bagi kita. Nah, itu sekarang yang akan kita bahas Bapak Ibu. Ini di sini kita akan membahas tentang konsep-konsep budaya positif. Pertama kita harus memahami dulu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi, kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan ada 5 posisi kontrol bagi guru dan segitiga restitusi. Ini apa yang akan kita pelajari Bapak Ibu yang berkaitan dengan budaya positif. Pertama sekali Bapak Ibu kita harus memahami dulu dahulu perubahan paradigma belajar. Mungkin ya Bapak Ibu ya, kalau pendidikan di zaman kolonial Belanda tidak kita kaitkan dengan sekarang. Sekarang kita memahami pendidikan berdasarkan pemikiran filosofi diajar dewantara Bapak Ibu. Kalau dahulu pendidikan zaman kolonial Belanda itu pendidikan itu hanya untuk pembantu, untuk rakyat kita hanya untuk pembantu Belanda yang membantu kepentingannya hanya untuk diajari berhitung, menulis dan membaca. Itu hanya untuk karena Belanda itu untuk kepentingan pribadinya, hanya untuk berdagang. Jadi mereka membutuhkan kita diajari menulis, berhitung, membaca hanya untuk membantunya. Kalau sekarang Bapak Ibu pendidikan itu menurut kajian dewantara ini yang harus kita terapkan Bapak Ibu. Pendidikan itu berpusat kepada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Dan kita sebagai pendidik harus menuntun murid kita sesuai kodrat Allah dan kodrat zamannya. Nah ini tugas kita Bapak Ibu. Sebagai guru kita harus memanusiakan murid kita. Itu tugas kita Bapak Ibu. Itu yang di guru bergerak canangkan sekarang bukan sekarang ya Bapak Ibu. Sebenarnya ini sudah lama ini sudah kita ulang dan kita perkuat. Nah, karena bagaimana caranya kita untuk menuntun siswa itu sampai dia mendapatkan budaya positif. Budaya positif itu terkait dengan bagaimana siswa kita merasakan lingkungan positifnya menjadi nyaman ya Bapak Ibu ya, nyaman, aman, disiplin. Sehingga apa yang kita buat kita memberikan mereka kegiatan mereka lakukan dengan sendirinya tanpa ada embel-embel yang lain. Nah sekarang di sini kita harus memahami disiplin positif. Apa itu disiplin? Kita tahu ya Bapak Ibu ya, disiplin itu adalah menyuruh sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Iya Bapak Ibu ya, disiplin itu pasti identik dengan kepatuhan. Terus, nah sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan eksternal. Ini maksudnya Bapak Ibu, bagaimana siswa itu melakukan disiplin positif tanpa ada motivasi eksternalnya, hanya motivasi dari dalam dirinya. Nah, bagaimana cara kita untuk kita melakukan disiplin kepada siswa, tapi menanamkan dengan kesadaran dia sendiri. Itu yang kita tanamkan Bapak Ibu untuk mencapai budaya positif di sekolah. Di sini kita sudah mengatakan kalau disiplin itu siswa atau murid mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang besar. Nilai-nilai apa yang harus dimiliki oleh murid Bapak Ibu? Ini dia. Ini dia nilai-nilai yang universal itu, yang kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang kita hargai, nilai-nilai kewajiban sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai profil, nilai yang setiap yang siswa harus miliki itu adalah nilai profil belajar Pancasila Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu kan kalau nilai profil belajar Pancasila itu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah itu yang dibilang dengan 25 tadi. Bagaimana kita melaksanakan kegiatan sholat setiap Jumat yang dibilang Ibu Ria tadi, melaksanakan penerapan 5S dan mudah-mudahan rumah Ibu Ria, kita harus menghargai meningkatkan karakter siswa dengan teman samanya. Itu yang akan kita
tumbuhkan, mewujud kembangkan kepada diri murid. Nah, kemudian adalah nilai mandiri. Kita tidak perlu mengajarkan sila di dua mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong, dan kreatif, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, disiplin positif itu untuk mencapai nilai positif ya, kita harus disiplin nih. Disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menambah kesadaran murid, Bapak Ibu. Menambah kesadaran murid untuk melakukan sesuatu tanpa penghargaan, tanpa ancaman maupun hukuman. Itu yang kita terapkan di sekolah. Ini tak hanya dengan murid, tapi dengan kita juga pribadi kita. Kita disiplin positif, kita lakukan dengan kesadaran kita, tanpa penghargaan, Bapak Ibu, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Nah, bagaimana caranya itu? Bagaimana cara kita untuk melaksanakan disiplin positif ini, untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah? Nah, pertama ini Bapak Ibu, kita harus ada motivasi. Betul tak Bapak Ibu? Kita harus ada motivasi. Nah, apa itu motivasi perilaku manusia itu? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, motivasi itu ada dorongan ya Bapak Ibu ya. Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Maksudnya di sini, Bapak Ibu sendiri motivasi kalian semua ini, boleh saya tanya ini motivasinya dalam dirinya untuk apa? Boleh saya tanya Bapak Ibu? Coba Ibu Nisa. Ya, apa motivasinya sendiri? Nah, kita ini bisa kasih jalan yang murid Bapak Ibu. Karena disiplin positif itu yang kita kemudian positif tidak hanya dari murid saja, tapi guru juga, semua warga sekolah. Bu Nisa coba, ayo Bu Nisa. Iya, apa motivasi Bapak Ibu di sekolah ini? Atau menjadi gurunya apa motivasinya? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Motivasi yang membuat kita di dalam sekolah ini yang pertama sekali adalah rindu dengan siswa. Rindu dengan siswanya. Nah, bagaimana cara Ibu bikin membuat siswa kita rindu pada kita? Cara kita rindu kepada siswa kita memberikan motivasi yang sifatnya membangun. Yang sifatnya membangun tidak menjatuhkan siswa. Iya. Tidak menjatuhkan siswa. Apabila kita menjatuhkan siswa, maka sifat rindu itu tidak akan pernah ada benar. Betul sekali Bu. Akan hilang kita sebagai jauh dari apa siswa itu. Ini yang apa kita tanamkan di Ibu ya. Terima kasih pada Bu. Nah, di sini Ibu ada dua jenis motivasi perilaku manusia. Betul kan Bapak Ibu ya? Bapak Ibu sudah tahu juga dari motivasi eksternal dan motivasi dari dalam diri. Kalau eksternal Ibu tahu ya, kalau murid melakukan disiplin itu, kalau kita melakukan disiplin itu karena takut dihukum. Kita takut dihukum atau menghindari hukuman. Iya kan Bapak Ibu? Nah, itu kalau motivasi eksternalnya. Nanti dua ya dari motivasi eksternal ini. 3 mulai, Bu. Nah, yang kedua, yang dari eksternal ya Bu ya, karena ingin mendapatkan imbalan atau hadiah atau pujian dari orang lain. Pertama taruh hubungan. Kedua, karena ingin mendapat hadiah atau pujian dari orang lain. Ini tidak hanya murid loh Bapak Ibu, ini kita juga dari pribadi kita sendiri, kita melakukan kegiatan sesuatu ada karena tujuannya. Itu namanya ada pendapat yang bilang reward itu seperti hukuman. Nanti kita bahas Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua adalah motivasi intrinsik. Ini yang akan kita tanamkan yang dalam diri kita sendiri sebagai guru dan juga kepada murid-murid kita. Melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan yang tadi dalam diri kita, nilai profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah ini karena motivasi tadi itu yang tadi ada karena hukuman, terus ada penghargaan atau hadiah, maka apa yang akan muncul? Ini kalau dia hukuman akan menyakitkan Bapak Ibu, akan menyakitkan bagi kita kalau seandainya kita tidak melaksanakan. Kan ada eksternal itu akan menyakitkan dan merasa tidak nyaman. Terus kemudian seperti memaksa. Kan yang Bapak Ibu, kalau kita diberikan apa, kalau siswa juga akan memaksa, terpaksa kita kalau dari motivasi eksternal, kemudian murid menjadi takut, murid menyembunyikan kesalahan. Itu makanya kadang-kadang murid itu sering berbohong karena dia takut dihukum. Kemudian murid menjadi rendah diri Bapak Ibu. Dia kan menjadi rendah diri, bukan rendah hati ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau penghargaan lagi Bapak Ibu ini tidak efektif. Kalau penghargaan itu ini cenderung dia jangkanya pendek. Kalau dia tidak akan diberikan penghargaan, dia tidak akan mau lagi melakukan kegiatan itu. Kemudian berusaha hubungan, misalnya si Ozi dapat penghargaan dari saya, sementara dia juga berusaha, saya memberikan penghargaan pada dia.
ya nanti dibilang sama dia, oh si itu seperti ini, cara mendapatkannya seperti ini, saya lebih seperti ini, kan merusak hubungan jadinya. Kemudian mematikan kreativitas karena dia sudah merasa ingin adil, sehingga kreativitas dia akan malas mengerjakannya yang apa seperti itu baik, tidak akan muncul jadinya. Terus menuntut kerja sistematik ini yang kita sudah terapkan. Kenapa kita tidak membuat ranking ini sebenarnya Bapak Ibu? Karena ini, karena penuh apa? Penghargaan atau hadiah ini akan membentuk menggagalkan kreativitas siswa. Terus merampas hak menghargai dirinya. Jadi tidak ada penghargaan dari dalam dirinya Bapak Ibu. Saya kerjakan juga, tapi saya tidak dapat penghargaan. Ibunya macam-macam perkataan dari dalam murid. Terus Bapak Ibu, inilah bagaimana yang motivasi yang menciptakan konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini yang kita bilang dengan konsekuensi Bapak Ibu. Ada konsekuensi, ada restitusi. Tapi mana yang lebih cocok bagi kita? Konsekuensi itu efeknya jangka pendek Bapak Ibu. Memang akan terbentuk disiplin, tapi dalam jangka pendek ini perlu dimonitoring yang berkelanjutan. Terus kemudian ada stimulus dan responnya. Kemudian murid hanya menghormati peraturan. Nah yang ini yang Bapak Ibu, restitusi. Restitusi ini akan menjadikan murid lebih bertanggung jawab atas perilakunya. Terus fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, dan murid menghormati dirinya dan orang lain dan bersemangat memperbaiki kesalahannya. Mungkin Bapak Ibu mungkin bertanya, apa itu restitusi? Apa itu konsekuensi? Ini akan kita jelaskan Bapak Ibu. Nah, ini dia disiplin dengan restitusi. Apa itu restitusi? Nah, ini dia Bapak Ibu. Menurut Goset tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, boleh saya bertanya nih Bapak Ibu, bagaimana cara misalnya gini ya Bapak Ibu ya, ada siswa kita bermasalah. Bagaimana cara Bapak Ibu mengatasi masalah siswa yang bermasalah itu? Boleh kepada Bapak Dedi? Berikan pendapat ini kalau Bapak Dedi yang sama Bu Alima yang sering ini. Terima kasih Bu Dian. Ya. Menurut saya kalau untuk memperbaiki kesalahan ya. Iya, memperbaiki misalnya siswa yang memiliki masalah. Bagaimana Bapak Dedi mengatasi masalah tersebut? Kita tanya dulu latar belakangnya mengapa kok terjadi kesalahan seperti ini. Sebab kalau ada akibat pasti ada sebabnya. Kalau Anda melakukan ini jadinya. Besok jangan bilang lagi, karena kalau berlanjut kejadiannya akan seperti ini. Tapi kalau udah dikasih kesadaran, mungkin ke depannya siswa tersebut akan lebih berpikir untuk melakukan kesalahan yang sama. Demikian Bu, terima kasih. Bagus sekali Bapak Ibu. Nah ini apa yang ya boleh. Oke. Untuk memperbaiki kesalahan bagi anak-anak kami memang tidak ada manusia yang sempurna. Kalau bagi saya pribadi, kalau ada anak yang bermasalah, mungkin yang saya tanya yang pertama, kenapa melakukan hal itu? Kita cari masalah ujung tombak masalahnya di mana. Kalau dia sudah, kadang-kadang ada yang jujur, kadang-kadang ada yang tidak. Tapi yang saya bilang di kelas ini ada dua. Ada dua orang yang nggak bisa Anda dustai. Yang pertama ibunya di rumah, yang kedua guru. Kedua-duanya punya ikatan feeling dengan anak, dengan sang anak. Baik dengan kita anak kita dulu, tapi punya feeling dengan sang anak diri kita. Kalau sudah bilang seperti itu, insya Allah mungkin dia akan bilang yang model itu buang. Kalau anak yang dusta, seorang ibu atau guru pasti anak tersebut berdusta atau tidak. Yang bisa saya katakan gini, kalau ada anak yang memang dia bilang dia buat satu kasus dan dia menceritakan kasusnya ini, yang saya kembalikan seperti ini. Nah, kalau dirimu yang berkasus yang buat hal yang aneh-aneh di sekolah, yang akan kena, yang akan rugi bukan kami guru atau ibumu, tapi yang akan rugi adalah dirimu sendiri. Kan ibu bilang tadi di belajar bilang gini, kalau dirimu baik, yang akan dapat efeknya dirimu juga. Kami hanya dapat imbasnya. Jadi yang saya pikirkan, Ananda, tolong perbaiki kesalahanmu dan sadari PKB kamu itu bilang-bilang. Tapi yang dikembalikan kesadarannya, menyadari kesalahannya dan diingatkan kesalahan
yang dibuat sekarang itu kan boleh. Kita bukan manusia yang sempurna, tapi jangan atau coba lagi jangan diulang kembali. Yang rugi adalah Anda sendiri. Dan kami dari Kultur Merdeka, kami sudah memperbaiki bahasa kami pas barang-barang waktu kultur atau pas waktu keterangan yang ada beranak apabila ada ini. Karena itu sudah mengajarkan bahasa untuk Kultur Merdeka, bahasanya yang lebih santun kepada anak-anak, yang lebih lembut. Tidak ada lagi yang teriak-teriak. Oke, akan kami praktekkan Bu, dan kami akan berusaha lebih dekat dengan anak didik kami. Mudah-mudahan anak didik kami merasakan juga dekat dengan kami. Maka terbukti tadi kami jadi guru yang dididikan untuk anak didik kami. Mudah-mudahan terima kasih. Iya, terima kasih Bu Ana. Boleh berhenti, silakan Bu Uni. Terima kasih Bu. Di sini peran kita kan sebagai ibu, kita menangani siswa kita dengan cara yang berbeda-beda. Iya. Terkhusus mungkin tadi Pak Dedi menyebut caranya dengan Bu Anima seperti itu. Terkhusus saya, apabila ada anak yang bermasalah, kemudian dia dalam kelompok kerjanya bikin kesalahan. Yang pertama sekali kita dekati siswa tersebut, kita dekati seolah-olah kita berada di posisi beliau. Oke. Nah, kita berada di posisi beliau, anak tersebut, sehingga anak tersebut bisa curhat sepenuhnya dengan kita. Kalau anak tersebut curhat permasalahannya, karena kita berada di sana, baru kita carikan solusi yang percayaan. Itu saja. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Titi. Ada lagi ibu-ibu yang lainnya? Silakan ayo kita sambil memberikan bagaimana cara menyelesaikan masalah siswa yang bermasalah ini Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Yul Yati ada? Silakan Bu Yul. Terima kasih Bu Yuyun. Pertama-tama ya seperti teman-teman katakan tadi, yang pertama cari dulu permasalahannya apa. Nah, kemudian ya di kedua yang bermasalah tersebut saling berhadapan. Terus ditanya masing-masing di antara mereka apa penyebabnya dan terus kalau diberi pengertian kepada mereka, kalau berulang-ulang terjadi seperti ini akibatnya. Nah, dengan cara itu diberi pengertian mereka dengan akhir katanya saling memberi maaf di antara mereka. Sekian video yang saya bisa berikan. Terima kasih. Oke. Ada lagi Ibu Diana Bu ini ya. Giliran Ibu. Gili. Iya, mari dulu. Kalau menurut saya untuk menciptakan proses kondisi lebih boleh itu kalau seorang siswa itu memberikan benda atau barang milik siswa itu atau apa namanya mengambil barang dari siswa itu ganti rugi ya, ganti rugi dan menyelesaikan masalahnya dengan siswa itu dengan baik dan Ya, terima kasih Bu Yuli. Coba Ibu ya. Terima kasih Ibu dan Mas Andi. Mungkin di sini dia hanya mencoba untuk menciptakan lagi dari pengalaman teman-teman Bapak Ibu yang sudah sampaikan tadi. Jadi menurut dia tahun itu cuma ada 3. Yang pertama pendekatan terhadap sendiri, kemudian yang kedua adalah pencarian data masalahnya, dan yang ketiga adalah proses klarifikasi dan solusi. Ada klarifikasi, ada solusi. Bagaimana Ibu Il, Ibu Lia, Ibu Azi? Lanjut, oke. Yang Ibu bilang itu semuanya betul, bagus-bagus semuanya. Kita lihat bagaimana yang restitusi itu. Semuanya ada yang Bapak Ibu bilang itu ada di restitusi itu. Cuma ada sedikit kita beri penguatan dan kita perbaiki. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang namanya disebut dengan restitusi. Kita masuk dulu. Sebelum kita mengetahui cara yang restitusi, kita masuk dulu kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Apa kira-kira kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu? Nah, ya apa kira-kira Bapak Ibu? Kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa? Sembako? Ah ya, kalau sembako itu sudah tahu. Nah, apa kira-kira itu ya sembako itu? Yang jelas apa kira-kira? Kebutuhan dasar manusia kita loh Bapak Ibu. Nah, sebelum apa Bapak Ibu?
dengan bertahan hidup survival. Ya Bapak Ibu ya. Kalau menghargai berarti itu yang kemana itu Bapak Ibu? Oh ya, cinta kasih. Betul, cinta kasih ya Bapak Ibu. Jadi kalau orang ada cinta kasih Bapak Ibu kan timpang dia. Apa timpangnya kalau kita timpang itu Bapak Ibu? Nah ini dia akan terjadi. Apa lagi Bapak Ibu? Apa tadi? Kesehatan. Kesehatan juga merupakan masuk ke survival. Makan, kesehatan. Kebebasan, iya. Kebebasan di sini bagaimana Bu Dede? Apa contohnya kebebasan itu? Iya. Oke. Terus apa lagi? Butuh biarga itu maksudnya juga masuk ke cinta kasih pada diterima. Itu kebebasan. Nah, survival, cinta kasih, pengendalian diri. Masuk tuh ya Bu Dede ya. Nah apa lagi itu Bapak Ibu? Yang penguasaan apa itu contohnya? Ini penguasaan. Ini yang akan muncul nanti Bapak Ibu. Kalau siswa kita, murid kita tidak ada, ini dia akan melakukan apa itu penguasaan? Ini yang dibilang sama Ibu tadi. Dia ingin dihargai. Dia maksudnya bukan dihargai, ingin dilihat. Dia ingin biarkan dia ada. Iya. Diakui. Nah, ini diakui dia beda dengan yang kasih sayang tadi. Kasih sayang itu dia butuh perhatian. Kalau ini dia ingin pengakuan kalau dia ini. Jadi itu kekuasaannya dia. Terus yang kelima itu adalah kebutuhan kesenangan Bapak Ibu. Apa itu contohnya Bapak Ibu? Kesenangannya apa itu contohnya? Ini banyak sekali nih bos. Apa itu contohnya? Kalau kita senang adalah bermain. Iya kan? Shopping ya, itu namanya kesenangan dan jalan-jalan. Itu dia. Iya, itu ya Bapak Ibu. Keinginan, kesenangan untuk bermain, untuk belajar, bershopping kalau kita ya, nonton. Iya nonton. Nah, coba Bapak Ibu, kalau seandainya salah satu kebutuhan dasar kita yang tidak terpenuhi, bagaimana menurut Bapak Ibu? Nah, itu sebagai pengukur. Bagaimana kalau dia berbuat merasa bersalah? Ini dia. Kita akan berceramah. Seharusnya ibu kecewa kan itu kata kamu kan kita akan sering itu. Kalau ada siswa yang bermasalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu. Nah, ibu stres. Dia akan menyembunyikan juga, tapi dia tidak memberontak Bapak Ibu. Karena kita tidak menghadirnya, cuma kita merasakan ibu berbuat merasa bersalah saja. Tapi ini Bapak Ibu semuanya ini adalah identitas jaga. Berarti kita tidak boleh menjadi penghukum dan berbuat merasa bersalah. Kita di sini, posisi kita di sini, yang mana yang seperti yang bilang Pak Dewi tadi, kalau sebagai teman dan pemantau masih belum muncul dari dalam diri siswa, tapi dia sudah sukses, tapi harus ada kita, dia bergantung kepada kita. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kalau kita sebagai teman, dia akan kalau dia guru membuat salah satu muridnya, ini, ayolah lakukan demi ibu. Kadang-kadang kita sebagai ayolah, cepat kan? Nah, untuk ibu kayak gimana? Kan seperti itu sebagai teman Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, murid akan bergantungan dengan kita. Kalau tidak kita dia akan mau biasa. Nah, terus sebagai pemantau kita memberikan ini, kita menghitung dan mengukur. Kalau kamu mengadakan ini datanya. Nah, ini jangka pendek, misalnya, Bu dia terlambat. Ini apanya? Terus ini konsekuensinya. Ini. Jadi dengan memantau dengan data itu, siswa bisa dia menyesuaikan diri apabila dia diawasi. Tapi kalau tidak diawasi, dia akan tetap mengerjakan. Itu makanya dia motivasi eksternal. Nah, bagaimana seharusnya Bapak? Kita dibilang Bapak Denny tadi, kita sebagai manajer. Bagaimana caranya kita sebagai manajer tadi? Ya itu tadi, Bapak Denny dia melakukan pendekatan, Bapak Denny juga kata sebetulnya semua. Kita lakukan pendekatan, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa kelakuannya itu? Apakah sesuai dengan
keyakinan kita, keyakinan kelas kita buat, atau kesepakatan kita. Terus apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah tadi, kata Ibu Dian tadi apa? Bagaimana cara ini? Bagaimana cara saya bisa memperbaikinya? Berarti memperbaiki kesalahan atau yang kita buat keadaan kita itu. Kita harus menjadi manajer Bapak Ibu. Tapi kita tidak boleh memberikan solusi kepada siswa, tapi siswa itu sendiri yang mencari solusinya. Misalkan, kalau saya berbuat seperti ini murid ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu tanya, kalau seperti ini kesalahan kamu, bagaimana solusinya? Itu dia sebagai manajer. Yang pertama, itu nanti kita pelajari juga Bapak Ibu setelah ini. Nah, ini lagi. Ini adalah perkataan-perkataan dari posisi kontrol tadi. Kalau dia ini apa Bapak Ibu ya? Apa ya? Nah ini dia pernyataannya. Kalau dia berbuat merasa bersalah, Bapak Ibu akan bilang saya kecewa sekali dengan kan merasa bersalah nanti. Terus kalau dia berlembut, kamu tidak pernah dengar kamu awal-awal diboleh. Nah seperti itu kalau dia berlembut, kalau aku teman, ayolah, jadi ibu, nah itu dia. Kalau pemantau, kamu dari ya, ini dari pencatatan ya. Ini kamu udah mendapatkan ini ya. Kamu udah sekian ini, itu pemantau ya Bapak Ibu ya. Terus sebagai pengunggul, kamu selalu yang paling terakhir datang atau terlambat. Pokoknya dia merasa down. Kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu dia manajer Bapak Ibu. Nah sekarang Bapak Ibu, kita kembali ke sini. Kira-kira Bapak Ibu bagaimana tadi? Pengunggul atau manajer atau bagaimana? Mudah-mudahan kalau misalnya nggak tahu di sini, kita sebaiknya kita harus sebagai manajer. Kita harus sebagai manajer Bapak Ibu. Jangan kita melakukan pertanyaan-pertanyaan saja, tapi jangan kita menjadinya langsung kamu salah ini ya. Jangan seperti itu. Tapi kita bertanya. Nah, bagaimana caranya? Ya Bapak Ibu ya. Siswa melakukan kesalahan, terus kita beri hukuman atau apa, itu kan salah. Sekarang bagaimana caranya Bu? Kita menerapkan disiplin positif, tapi tidak tapi berkaitan dengan kita sebagai manajer. Apa yang kita lakukan? Kira-kira menurut apa yang kita lakukan pertama? Kita harus membuat kesepakatan dengan siswa. Ya nggak Bapak Ibu? Kalau kita dalam kelas, kita harus membuat kesepakatan dengan siswa. Kalau di sekolah, kita juga membuat kesepakatan dengan siswa. Ya nggak begitu? Ini sebagai wakil siswa lalu kita membuat apa? Kesepakatan dengan murid yang baru masuk ke sekolah. Iya belum membuat kesepakatan itu jadi tetap itu memberi contoh. Sebelum membuat kesepakatan, gurunya tentu memberi contoh dulu, jangan sampai gurunya sampai terlambat. Betul ya. Ya terima kasih ya. Nah, supaya gurunya jangan terlambat itu kita juga membuat kesepakatan sekolah. Nah, hanya murid tapi semua warga sekolah kita membuat kesepakatan. Nah, dahulu kita membuat namanya kesepakatan, tapi sekarang keyakinan lagi Bapak Ibu. Ada keyakinan sekolah, ada keyakinan kelas. Kalau kita yang semua warga sekolah, namanya adalah keyakinan sekolah. Kalau kita di dalam kelas, kita namanya keyakinan kelas. Bapak Ibu masing-masing, walaupun kita tak walas, kita harus membuat keyakinan kelas itu. Untuk apa? Untuk disiplin positif tadi Bapak Ibu. Untuk disiplin positif tadi, kalau misalnya siswa kita udah buat keyakinan kelas, dia melanggarnya. Nah bagaimana caranya? Apakah dia dihukum? Tidak. Kita lakukan restitusi. Itu dia Bapak Ibu, yang sebagai manajer tadi. Kita lakukan restitusi. Nah bagaimana prosesnya Bapak Ibu? Nah ini dia Bapak Ibu. Kita lakukan keyakinan kelas. Ini karena kita guru bidang studi, kita buat keyakinan kelas kita dulu. Dari keyakinan kelas ini Bapak Ibu, dari keyakinan kelas ini, keyakinan kelas itu kan dimulai dari peraturan. Ini ada begitu, dari peraturan.
di kelas kita akan membuat peraturan. Dari peraturan memang dasarnya peraturan, tapi dengan bahasa nilai-nilai kebajikan. Nah, dari peraturan dan keyakinan kelas sehingga terciptalah lingkungan positif, sehingga terciptanya budaya positif. Ya, Bapak Ibu ya. Apa itu keyakinan kelas? Ini dia Bapak Ibu. Keyakinan kelas nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal. Coba baca posisi. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas inilah yang akan mengatur kita, mengatur murid di kelas dengan kita, guru juga. Kalau keyakinan sekolah yang mengatur kita semua warga sekolah. Misalnya ya Bapak Ibu ya, nih bagaimana pembentukan keyakinan kelas ini? Pertama, dia lebih abstrak dari peraturan. Kita tidak boleh memakai bahasa peraturan nih Bapak Ibu. Terus sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi, nilai profil Pancasila tadi, beriman, bertakwa, mandiri, berkebinekaan global, bernalar kritis. Nah, seperti itu bahasanya yang sesuai dengan nilai kebajikan. Tidak boleh terlambat, tidak boleh itu yang kita tuliskan. Terus mudah diingat, berupa pernyataan sesuai dengan kondisi kelas, dibuat dalam bentuk positif. Tidak boleh bentuk negatif, negatif itu kan tidak boleh. Nah, ini yang berbentuk positif. Semua warga kelas dilibatkan pada saat pembuatannya, sehingga ada rasa tanggung jawab siswa, murid dengan guru, dan guru juga sama-sama melaksanakan. Ini dia contohnya Bapak Ibu. Ini dia. Nah, ini dia peraturan dan ini keyakinan. Kalau di peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, kita buat dia tanggung jawab. Ini Bapak Ibu buat nanti di walasnya, wali kelasnya nanti ini karena kita akan dinilai, bukan karena karena ya Bapak Ibu. Kita kewajiban kita membuat keyakinan kelas. Ini sudah kewajiban kita membuat keyakinan kelas masing-masing kepada Ibu Walas kelas 10 dan kelas 11. Buat keyakinan kelas di kertas seperti apa aja. Kita sepakati, Bapak Ibu sepakati dulu dengan siswa. Sepakati dulu apa peraturan-peraturannya. Kemudian baru Bapak Ibu relasikan, kaitkan dengan nilai kebajikan. Kalau misalnya ini selalu kembalikan buku ke tempatnya, kita hanya buku aja. Misalnya letakkan kursi pada tempatnya. Jangan letakkan kursi sembarangan. Kan itu peraturan. Tapi kita tak boleh menggunakan jangan. Kita buat tanggung jawab. Tanggung jawab itu berarti kalau misalnya dia menuliskan kursi, berarti nilai apa yang kamu nilai apa di keyakinan kelas kita yang kamu langgar? Dia paham tanggung jawab Bu. Nah itu dia. Dari dasarnya itu ya Bapak Ibu dari keyakinan kelas. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kalau dia dilarang mengganggu orang lain kan itu peraturan. Bagaimana kita buat di keyakinan kelas? Kalau dilarang itu menjadi hormati di nilai-nilai kebajikan, menghormati orang lain. Yang tadi itu beriman dan bertakwa tadi, berakhlak mulia, berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Kan ya kan Bapak Ibu, kalau dia mengganggu orang lain berarti dia tidak menghormati orang lain dan diri sendiri. Kita buat menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit. Nah ini apa jadinya Bapak Ibu? Komitmen pada tujuan. Jadi bahasanya itu bahasa abstrak. Tidak boleh bahasa negatif. Tidak boleh pakai pada yang larangan nih. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti kan keselamatan. Kan keselamatan kita itu, jiwa raga kita. Menghormati orang lain. Bila kita Bapak Ibu mandiri, profil Pancasila tadi. Terus baru ini kalau bergantian nunggu ini dilarang menggunakan narkoba berarti kesehatan. Dan kita buat Bapak Ibu, tidak akan kita buat dilarang, tidak boleh terlambat, bukan seperti itu. Tapi nilai yang jelas tanggung jawab. Apalagi mandiri. Apalagi Bapak Ibu menghormati orang lain. Kalau misalnya Bapak Ibu datang terlambat, bagaimana
komitmen, ada tujuan dan menghormati orang lain. Kalau misalnya, apalagi nih Bapak Ibu, kalau misalnya menggunakan, nah itu apa? Itu kalau wajib piket itu adalah nilai kebersihan. Kebersihan. Kalau dia wajib piket dalam kelas, kebersihan. Itu dia. Kebersihan. Nanti Bapak Ibu dari dasar ini, dari keyakinan kelas ini, Bapak Ibu bisa mengetahui kesalahan dari siswa. Kan ini ada yang dilanggarnya nih. Dia terlambat. Misalnya berlari di kelas, bermain di kelas, berarti itu menyebabkan keamanan dan keselamatan. Nah, misalnya dia berlari di kelas, nanti kan kita tanya itu, apa keyakinan kelas yang Anda langgar? Nah, dari sana Bapak Ibu. Jadi kita mulainya Bapak Ibu ya. Pertama itu dari apa tadi Bapak Ibu? Dari kebutuhan dasar. Kita mengetahui dia kebutuhan dasar manusia itu. Kemudian kita buat keyakinan kita dahulu Bapak Ibu. Yang di kelas baru di sekolah. Misalnya kalau kita sendiri Bapak Ibu sebagai guru, keyakinan kita apa yang kita sebut itu kesepakatan apa terkait kebutuhan. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kita buat keyakinan sekolah. Kalau misalnya kita menangani, misalnya saya terlambat. Berarti keyakinan yang mana yang saya langgar itu? Adalah keyakinan komitmen pada tujuan saya. Atau tidak disiplin, atau disiplin. Kalau misalnya saya terlambat Bapak Ibu, berarti nilai kebajikan yang saya langgar di keyakinan sekolah adalah disiplin. Dan telah terlambat. Nah itu dia Bapak Ibu. Nah sekarang ini yang penting sekali ini Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Dari yang dibilang sama Pak Diri tadi, restitusi itu kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Dan bagaimana menyelesaikan masalah tadi yang sudah Ibu ungkapkan tadi, itu dia. Cuma belum tersusun. Belum tersusun Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu bilang apa? Bertanya mengapa. Itu di bagian mananya kalau kenapa kok kita melakukan segitiga restitusi itu Bapak Ibu? Nah ini dia alasannya Bapak Ibu. Ini dia. Anak-anak ini aku sendiri adalah anak-anak. Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, berarti kita memperbaiki kesalahannya tanpa memberikan hukuman. Ya, tanpa memberikan hukuman, tapi dengan segitiga restitusi ini kita menemukan motivasi intrinsik siswa supaya dia lebih disiplin dan jangan diberikan hukuman, jangan dihadir, jangan dimarahi, dan jangan dibuat dia merasa bersalah. Tapi bagaimana caranya yang benarnya? Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini tujuannya kenapa kita memilih segitiga. Kenapa kok Ki Hajar Dewantara itu memilih segitiga restitusi ini? Karena membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif, muncul dari dirinya serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Dia tahu dia kalau dia sudah membuat salah tanpa kita harus menghabisnya. Karena kalau kita menghabisnya kita sebagai guru, dampaknya pada Bapak Ibu, dia akan mengerjakan, dia akan mengulangnya. Ini tak Bapak Ibu. Kalau kita pukul, dia akan mengulangnya. Dia tidak menghargai kita. Dia akan mengeluarkan kita dari dunia apanya. Dari apa dia tak menganggap kita Bapak Ibu. Itu kalau kita sebagai pengikut. Nah, Bapak Ibu. Terus ini karena yang waktu itu bukannya berbohong. Ini akan membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak kesalahan yang dilakukannya. Ini yang dibilang Bapak Ibu tadi. Mengapa? Ya kan tahu itu alasannya kenapa dia berbuat. Nah, tadi jangan kita yang memberikan solusi. Ajak dia. Kita tanyakan juga bagaimana caranya kamu mengatasi masalah ini. Terus ini kita memberikan penawaran bukan paksaan. Ini maksudnya kita memberikan pengetahuan keyakinan apa yang sudah berjalan. Bukan paksaan ya Bapak Ibu ya. Bukan paksaan. Ini segitiga restitusi yang ini. Bagaimana pertama segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Yang Bapak Ibu lakukan pertama yang bagaimana ini? Pertama Bapak Ibu lakukan mengapa kamu melakukan kesalahan itu? Itu bagaimana ya? Kalau Ibu ini melakukan pendekatan, betul, melakukan pendekatan dengan cara segitiga restitusi. Yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah
menstabilkan identitas. Apa maksudnya menstabilkan identitas ini? Ini, Bapak tanya dengan pertanyaan, kalau dia mengetahui kalau dia yang dia buat itu adalah salah. Ini maksudnya mengarahkan siswa mencapai tujuannya ke arah yang positif, ke arah yang lebih sukses. Maksudnya ini Bapak Ibu ya. Dengan kata-kata seperti ini, misalnya si Oji ini terlambat, Ibu Oji ini terlambat. Terus ada nih, Ibu Oji ini menghina Ibu Dian karena Ibu Dian mencontek. Nah, saya panggil si Oji ini dengan pertanyaan pertama. Ibu tahu ya Oji, kalau mencontek itu adalah salah. Yang mencontek dia ya Ibu ya. Kalau mencontek itu salah. Tapi apakah menghina orang yang mencontek kamu atau berdekat dengan yang kurang mencontek kamu, apakah itu perbuatan benar? Nah itu yang menstabilkan identitas. Kita tanya dulu. Nah dia akui, ya Bu, saya salah. Kalau bertengkar atau menghina orang yang mencontek itu salah. Walaupun saya tidak senang, tapi saya akui saya salah. Menstabilkan identitasnya. Ya. Boleh Ibu Alina. Kalau menstabilkan identitas, kalau saya contohkan bisa seperti ini. Contohnya yang anak kita suka bully, yang suka menggully teman di kelas, yang saya buat seperti ini saja. Anda, bagi anak-anak itu yang masih juga suka bully, tolong Anda sadari, setiap kita diciptakan Allah sempurna. Iya. Tidak ada yang kurang mungkin dari persepsi masing-masing. Kalau ada juga yang bully temannya, tolong ingat, yang menciptakan kita semua adalah Allah. Kita tidak minta kita dilahirkan seperti apa dari keluarga yang bagaimana. Sekarang kalau ada juga yang membuli, berarti Anda sendiri yang sudah membuli hak Anda atas sang pencipta Anda. Saya kembalikan lagi, saya ingin kembali. Anda tolong bagi yang suka membuli, ingat yang menciptakan kita adalah Sang Khalik atau Allah. Berarti Anda sendiri nanti yang akan membuli Sang Khalik Anda. Kita reset kembali kepada Sang Pencipta. Semoga kalau ada anak yang yang banyak kita lihat, yang banyak datangnya terlambat, mungkin kita bilang tujuannya sekolah untuk apa? Kami berusaha, kalau kita lihat nanti juga mau marah, kita juga datang oleh marah-marah, ya harus sabar-sabar. Ya, berarti yang kita cari itu inti dari tujuan hidupnya seperti apa? Iya, mencapai kesuksesan itu seharusnya dia bersikap. Itu namanya menstabilkan identitas. Awalnya itu yang seperti Ibu bilang Ibu Alina tadi, kita mengarahkan kembali dari kesalahan yang dia buat itu, kita arahkan dan ke identitas yang seharusnya dia lakukan. Yang seharusnya tidak boleh itu dia saya memang tidak boleh berdekat dengan dia. Nah itu ya. Yang kedua Bapak Ibu, ini yang Bapak Ibu bilang tadi, yang sudah Bapak Ibu lakukan. Mengapa? Validasi tindakan yang salah. Kan Bapak Ibu bilang tanyai mengapa. Nah ini dia di kegiatan yang kedua. Mengapa Anda kerjakan itu? Kita juga bertanya Bapak Ibu. Nah dia jawab ini rasanya. Nah dia jawab, lalu kita tanya tujuan apa? Kenapa kamu melakukan? Kenapa? Ini kamu pasti punya alasan. Ada kamu pisahnya ini dia Bapak Ibu. Terus yang terakhir itu baru menanyakan keyakinan. Ini keyakinan yang kita buat. Makanya awal masuk sekolah itu kita harus membuat keyakinan sekolah. Karena seperti kita betul ini peraturan sekolah, tapi bukan peraturan namanya, tapi keyakinan sekolah. Harus kita sepakati bersama-sama. Kalau keyakinan kelas, awalnya kita buat di awal semester kita bertemu dengan siswa. Jadi dari sana mulainya disiplin positif itu, sehingga tercipta lingkungan positif dan budaya positif. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu mungkin masih ada, kita berikan solusi, kan? Dia yang mencari solusinya sendiri. Ini kan kita sudah kerjakan Bapak Ibu ya. Sudah Bapak Ibu kerjakan. Kalau seperti ini, apa yang seharusnya kamu lakukan? Nah, dia Bapak Ibu. Nah, dia jawab sendiri. Dia jawab sendiri, sehingga muncul dia motivasi dari situ. Nah, sekarang ya Bapak Ibu, ini ya, kamu mau jadi orang seperti apa? Itu namanya resolusi. Jadi, kalau bisa, kita buat keyakinan kelas. Kemudian, kalau dia melanggar keyakinan kelas itu, misalnya tidak patuh, tidak tetap berlakar, mengganggu, berarti kita buat keyakinan mana yang kamu langgar. Itu yang nomor 3, menanyakan keyakinan. Kita kan sudah berkeyakinan, kan ini saya bilang begitu. Nah, keyakinan mana yang kamu langgar? Oh, mandiri Bu, atau menghargai orang lain Bu, kan ini menghargai orang lain Bu. Nah, kalau kamu seperti itu, apa seharusnya kamu lakukan? Nggak boleh, saya dengar nggak boleh
dia keluar, dia cabut, karena kebutuhan makanannya itu bermain dan sortirnya belum terpenuhi, makanya dia keluar. Caranya yang kita panggil, kita lakukan restitusi dan kita memberikan sekian ada. Dan di kelas kita, di sekolah kita, kalau kurikulum kita, yang maaf ya Bapak Ibu ya, tidak ada pengukuran itu. Yang ada cuma keyakinan kelas. Kepala sekolah kita tahu, cuma kita tahu ya Bapak Ibu ya, tapi itu yang akan kita lakukan, itu yang kita berikan. Itu kita tahu juga Bapak. Itu makanya dahulu sebelum saya PDB, saya komen dengan diri. Jadi kita semua ya, kenapa? Tidak boleh memarahi siswa, karena memunculkan motivasi yang dari situ. Kita harus paham dengan siswa. Tapi bagaimana pun caranya, sebagai siswa kita harus memahaminya dengan masalah yang berbeda-beda. Kan itu Bapak Ibu, dengan kolaborasi dengan Bapak Ibu semua. Terus dengan konsisten. Bekerja sama kita Bapak Ibu. Itu satu lagi. Bapak Ibu masuk ke CGP. Masuk Bapak Ibu ke kegiatan CGP. Di sana Bapak Ibu kita akan sama-sama. Kalau satu orang saja atau dua orang saja, padahal kita ini semuanya Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu semuanya memiliki ide-ide yang bagus, kemampuan yang bagus. Itu satu Bapak Ibu. Nah itu dia Bapak Ibu. Bagaimana nanti Bapak Ibu dari yang kelas kita lakukan restitusi. Kita tidak boleh memberikan hukuman. Jadi kalau misalnya ada gurunya ada menghukum, bukan berarti gurunya yang nggak mau marah, tapi mungkin gurunya sudah sadar. Kita memanusiakan murid ya Bapak Ibu ya. Kita menghargai dia. Itu yang namanya ya filosofi diajar di wartawan tentang pendidikan Bapak Ibu. Nah sekarang Bapak Ibu, ini saya akan berikan contoh. Nah ini Bapak Ibu, ketika di sini ada kasus, ini contoh kita ada restitusi, ada kasus satu yaitu di kelas 11 F1 ada siswa saya yang terlambat 25 menit masuk ke kelas di jam istirahat kedua, selesai salat Jumat. Ternyata dia ketiduran, selesai salat dan ketinggalan pelajaran. Nah bagaimana cara saya, ini kan kesalahannya ini. Nah bagaimana caranya saya memberikan motivasi intrinsiknya dengan restitusi tadi. Ini Bapak Ibu, pertama kita melakukan fasilitasi tindakan. Nah ini Bapak Ibu, ketika dia memvalidasi tindakan, dia ketiduran di masjid karena dia lelah, suasana yang nyaman di masjid dingin, dia ketiduran karena kemarin malam dia Bergadang. bergadang. Nah ini lagi, ini validasi tindakan. Nah menurut itu bagus nggak untuk kedepannya? Enggak, karena kalau kita terlambat pasti dia tidak bisa juga nanti guru saya juga makan. Mungkin setelah selain itu atau setelah itu harus
untuk keluar dari untuk kita kira harus berkomitmen lagi diberikan waktu. Nah, ini dia Bapak Ibu pendapatnya. Saya lebih dari kelas 11 dan 2. Saya sangat menghargai pertemuan dengan ibu. Enggak Mas Jari hotel. Oke, begitulah Bapak Ibu diseminasi saya hari ini tentang budaya positif yang kita mulai dari keyakinan kelas. Pertama kita sadari dulu kebutuhan dasar manusia, terus keyakinan kelas yang kita buat untuk di kelas ini. Saya harapkan Bapak Ibu membuat keyakinan kelas dan kita laksanakan restitusi. Jadi intinya kita janganlah jadi penghukum atau pemantau, tapi kita jadi sebagai manajer. Itu posisi kontrol kita sebagai guru Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kajiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Dian Dasari yang telah menyampaikan presentasi materinya hari ini mengenai diseminasi budaya positif modul 1.4. Dan harapkan Bapak Ibu apa yang telah disampaikan oleh Ibu Dian Dasari tadi dapat ilmu banyak yang kita peroleh dan insya Allah bisa kita terapkan di sekolah kita khususnya di SMA Negeri 16 ini. Selanjutnya saya selaku moderator undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dan berikan sedikit waktu saya sampaikan di pembukaan acara kita hari ini. Siang hari makan wajib, makan bersama Ibu Asi. Cukup sekian kegiatan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.